kita lanjut sebentar. Siap. Pak Gianyar, ini kan Yeah. di masyarakat karena kita berkaca kepada kasus yang sekarang lagi heboh lah. Yeah. Ada public figure, pengusaha terkenal, anak muda, kemudian kemarin mereka ditangkap, kemudian sekarang kemarin terakhir divonis hukum. Walaupun sudah melaksanakan rehabilitasi Kalau nggak salah sudah rehabilitasi 4 bulan, kemudian tetap divonis. Nah, kembali lagi permasalahan terhadap rehabilitasi. Asesmen apa? Seperti apa sih Pak ukuran mereka ini yang direhabilitasi akhirnya, atau ini harus terus ke pengadilan dan ada sanksi pidana yang diberikan? Ya. Menjelaskannya bagaimana? Jadi asesmen yang dilakukan oleh BNN itu adalah asesmen namanya tim asesmen terpadu. Kenapa terpadu? Karena ada melibatkan berbagai pihak dalam hal ini. Karena dua asesmen yang adalah asesmen dari sisi hukum dan asesmen dari sisi medisnya. Nah, dari sisi hukum di sana ada teman dari kejaksaan, dari kepolisian, dan dari BNN. Ya. Dan kebetulan untuk di Bali saya selaku ketua asesmennya. Kemudian untuk kesehatan ada di sana dokter psikiater dan sebagainya yang nanti yang akan melakukan asesmen dari sisi medisnya. Nah, bagaimana yang di asesmen siapa saja? Nah, yang di asesmen itu adalah mereka yang tertangkap sebagai bagian daripada penegakan hukum, di mana barang bukti ada limitasinya. Ada limitasi yang telah ditetapkan oleh surat edaran dari Mahkamah Agung. Contohnya, Mas Bambang, sabu itu yang ditangkap itu adalah limitasinya di bawah 1 gram. Kalau ganja di bawah 5 gram. Nah, itu konotasinya artinya kalau bisa dibahasa sederhananya adalah narkotika yang sekali habis pakai. Jadi untuk pemakaian Konsumsi sendiri. sekali pakai. Sekali gitu, pakai. sekali pakai. Itu yang batasan secara hukumnya. Kemudian ketika mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian di assessment di BNN, BNN itu akan dilakukan assessment dari sisi aspek hukumnya, apakah dia pertama terlibat jaringan atau bandar. Nah, kemudian dari sisi medisnya, apakah dia tingkat ketergantungannya rendah, sedang, atau tinggi? Atau tinggi, berat. Nah, kemudian keluarlah rekomendasi bahwa dia tidak terlibat jaringan atau terlibat jaringan. Kemudian dia tingkat ketergantungannya rendah atau sedang atau tinggi, sehingga nanti akan dikeluarkan hasil rekomendasi oleh tim asesmen itu bahwa yang bersangkutan tidak terlibat atau terlibat, yang bersangkutan ketergantungannya tinggi sehingga direkomendasikan untuk rawat inap, atau dia tingkat ketergantungannya rendah atau sedang, dia rekomendasikan rawat jalan. Nah, dasar surat asesmen inilah dipakai untuk kepentingan penegakan hukum, bisa di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Dan hakim bisa memutus berupa rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi dari TAT. Oke. Tapi kalau hakim berpandangan lain, sudah di ranah pengadilan. ya kita nggak bisa intervensi. Kalau hakim memandang bahwa yang bersangkutan bagian dari pengedar artinya atau dia memang bukan bagian dari pengedar, tetapi dia merupakan seorang penyalahguna yang wajib tahu bahwa narkoba itu harus dijauhi. Dia bisa berpikir bukan karena keinginan kecanduannya. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ini di sini keyakinan hakim untuk memutuskan. Ya. Baik, wah jadi ada ukurannya Pak ya, di asesmen dilakukan dan nanti bisa jadi rehabilitasi atau rehabilitasi plus penegakan hukum harus menjalani penjara misalnya. Ya, itu memang keputusannya itu ada di hakim karena persidangan tidak boleh kita intervensi. Jadi asesmen dilakukan ini betul-betul dengan pakar-pakarnya bahwa menentukan ini layak apa, kemudian itu rekomendasi itu yang disampaikan. Ya, hasil asesmen bisa dipakai pegangan boleh hakim dalam memutus suatu perkara. Nah, ini terjawab sudah pertanyaan dari masyarakat ini kan. Iya. Waduh. Nah, ini Pak Gianyar, ini kan kita masuk tahun 2022 di awal lagi. Apa ke depan yang ingin dilakukan oleh BNN ini? Memang ini tantangan kita semakin berat Mas Bambang, karena pandemi belum usai, yang tentunya memang menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Bali khususnya, karena kita di Bali.
terutama pemulihan ekonomi berjalan, tapi yang menggunakan narkoba juga jangan sampai meningkat. Nah, tentunya upaya-upaya yang dilakukan adalah kita menyasar terutama ke anak muda sekarang ini, karena dari data yang ada penyalahgunaan narkoba itu banyak didominasi oleh anak muda. Kemudian kegiatan yang kita lakukan dari sisi penegakan hukum dengan war on drug-nya adalah dari sisi suplainya kita coba barang itu jangan sampai masuk ke Bali. Ya, kita bekerja sama dengan jajaran kepolisian, bea cukai, aparat penegak hukum lainnya dari kepolisian, jaringan informasi kita kembangkan supaya barang itu tidak beredar masuk, kita cegah dulu di pintu-pintu masuk di bandara, di pelabuhan, maupun di tempat-tempat ekspedisi. Kemudian yang lebih penting lagi Mas Bambang, bahwa BNN ini juga mempunyai tugas yang sangat penting adalah bagaimana melakukan edukasi, melakukan empowering atau pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah rehabilitasi yang fungsi ini tidak dimiliki kebetulan kepolisian. Ya, sehingga nanti kita yang bertugas dalam hal ini BNN untuk melakukan kegiatan itu tentunya tidak bisa sendirian. BNN harus merangkul seluruh stakeholder karena itu juga sesuai dengan amanat dari Impres nomor 2 tahun 2020. Jadi instruksi Presiden itu menyatakan bahwa seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang ada itu wajib melakukan upaya P4GN. Nah, P4GN ini singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Jadi di dalam Impres itu diamanatkan harus membuat rencana aksi, dan sekarang ada program Desa Bersinar. Di desa itu anggaran desa itu boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan. Salah satu contohnya. Kemudian di instansi pemerintahan itu wajib melakukan tes urin deteksi dini. Jadi pegawainya, karyawan perusahaan itu bisa dites urin secara mendadak dan menggunakan anggarannya masing-masing. Karena memang BNN keterbatasan untuk anggaran, dan itu ada payung hukumnya buat mereka. Jadi ini lagi kesadaran dari masyarakat juga tentunya ya Pak. Oh iya, sangat kita penting. Karena makanya sekarang ini saya menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, influencer, seni, semua kita rangkul untuk melakukan edukasi, karena lebih cepat kita bisa menginfluen lewat para tokohnya ini, public figure ini, ini yang lebih cepat, karena followernya lebih bisa percaya lebih cepat. Itu Mas Bambang. Luar biasa Pak Sugianyar. Yeah. Waduh, kita tadi ngobrol dari depan, kemudian kita ketemu juga contoh anak-anak muda sebagai duta tadi. Yeah. Mereka juga bersemangat, dan tentunya ini jadi PR kita bersama. Betul. Untuk apa? Bali bebas dari narkoba, ini upaya kita bersama. BNN tidak bisa berdiri sendiri. Oh tidak bisa, sangat tidak bisa. Terima kasih Pak Sugianyar. Siap Mas Bambang. Brigjen Gede Sugianyar, Kepala BNN Bali. Siap. Salam sehat dan bahagia. Dan bahagia itu pentingnya. Tanpa narkoba, Pak. Wah, luar biasa. Salam dari kami, Kompas TV. Siap, luar biasa. Untuk teman-teman BNN. Kita sama-sama melawan war on drug. Baik saudara, itu tadi Sapa Redaksi On Location bersama dengan BNN Bali. Tentunya narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Kepala BNN Bali, Brigjen Gede Sugianyar. Untuk menutup Sapa Redaksi On Location kali ini, boleh ada pantun dari Bapak Kepala BNN Bali. Kopi Bali, kopi yang nikmat. Asik, cakep. Jangan lupa mencicipi lawar. Mas Bambang, makan. Luar biasa. Kami BNP Bali selalu semangat mewujudkan Bali bersinar. Selamat, terima kasih. Sampai jumpa kita dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode yang lainnya. Salam sehat, terbaik.